Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hulmi Abza. Saya dari UIN SMH Banten. Hari ini saya sementara waktu izin menggantikan guru Al-Quran Hadis di kelas 10, yaitu guru Bapak Ahmad Hidayat. Karena mulai hari ini saya akan melaksanakan program PPL, yaitu mengajar Al-Quran Hadis untuk kelas 10, terutama untuk kelas 10 agama di MAN 1 Kota Serang. Baik, langsung aja. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap selalu sehat dan semangat untuk melaksanakan program pembelajaran, walaupun sampai hari ini kita sebagai siswa dan mahasiswa atau guru belum bisa bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan pembelajaran karena di masa pandemi ini. Semoga kita masih tetap diberikan semangat untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Langsung saja, untuk yang pertama kita melakukan absen terlebih dahulu. Tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan untuk siswa yang sedang menyaksikan video ini, diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya untuk absensi, kalian bisa mengisi absensi di kolom komentar. Jadi cukup dengan nama, nomor absen, dan ketik hadir ya. Jadi misalkan Hulmi 30 hadir gitu ya. Jadi nanti saya akan melihat kehadiran kalian semua di kolom komentar. Juga nanti setelah saya menjelaskan, jika kalian ingin bertanya atau menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, itu kalian bisa isi di kolom komentar. Itu juga akan menjadi nilai tambah dalam keaktifan. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari akidah. Nah, apa sih itu akidah? Akidah menurut bahasa atau etimologi adalah kepercayaan atau keyakinan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, akidah adalah keyakinan atau kepercayaan yang harus kita yakini dari dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita buktikan dengan amal perbuatan. Maksudnya adalah bahwa akidah tidak cukup hanya kita yakini, atau keimanan tidak cukup hanya kita yakini dari dalam hati dan kita ucapkan bahwa kita beriman, tapi harus kita buktikan dengan amal perbuatan, yaitu dengan amal perbuatan, amal solih, dan akhlakul karimah. Jadi tolak ukur dari akidah atau keimanan adalah sesuai yang diperintahkan atau yang diajarkan oleh Al-Quran, karena pedoman umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Jadi perbuatan yang harus kita lakukan jika kita ingin menjadi orang beriman, maka harus dilandasi dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Inti pokok dari ajaran akidah adalah tauhid, yaitu meyakini keesaan Allah atau hanya Allah lah yang Maha Esa. Nah, orang-orang yang tidak mengakui keesaan Allah atau tidak mempercayai keesaan Allah disebut dalam golongan orang-orang kafir. Sedangkan orang yang meyakini bahwa adanya Tuhan selain Allah disebut orang-orang musyrik. Dalam akidah, jika kita mengakui bahwa kita berakidah atau memiliki keimanan, kita tidak cukup hanya meyakini bahwa Allah itu Esa, tetapi kita juga harus meyakini keenam rukun iman. Yaitu yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah itu satu atau Allah Maha Esa, meyakini adanya Allah. Yang kedua yaitu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga meyakini bahwa adanya kitab-kitab Allah. Yang keempat adanya Rasul-Rasul Allah. Yang kelima adanya hari kiamat. Dan yang keenam kita harus meyakini bahwa adanya qada dan qadar. Nah, pokok keimanan yang harus kita yakini menjadi akidah Islam terdapat sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ada beberapa dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah atau keimanan, yaitu dalam surat Al-Ikhlas sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad.
Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. الله الصمد Allah tempat meminta segala sesuatu. لم يلد ولم يولد Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. ولم يكن له كفوا أحد. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalil yang kedua yang menjelaskan tentang akidah atau keyakinan bahwa kita harus meyakini tentang keesaan Allah dijelaskan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 163 sebagai berikut. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. Dari kedua ayat ini atau kedua surat ini dalam surat Al-Ikhlas dan Al-Baqarah ayat 163 menjelaskan bahwa kita harus meyakini tentang keesaan Allah, bahwa Allah itu satu, hanya Allah lah Tuhan, hanya Allah Tuhan yang harus kita sembah, serta Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Maka kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa kita memiliki akidah atau keimanan tentang keesaan Allah. Selanjutnya saya akan membahas materi kedua, yaitu tentang ibadah. Nah, apa itu pengertian dari ibadah? Ibadah berasal dari kata abada ya'budu abdan atau ibadatan, yang artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud dengan ibadah adalah menyembah atau mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa taat, tunduk dan patuh. Ibadah juga bisa diartikan dengan ketaatan atau ketundukan yang didasari oleh perasaan yakin atas kebesaran Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah lah yang memiliki kekuasaan secara mutlak. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia tidaklah melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari penciptaan jin dan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dalam pengertiannya ibadah dibagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahiyah dan ibadah ghairu mahiyah. Nah, pengertian dari ibadah mahiyah adalah ibadah yang tata caranya sudah ditentukan secara khusus, yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu mahiyah adalah kebalikan dari pengertian ibadah mahiyah, yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak dijelaskan secara khusus, seperti silaturahmi, belajar, mencari rezeki, dan lain sebagainya, dengan tujuan tetap untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Indonesia, akhlak bisa juga disamakan atau diartikan juga dengan moral atau etika. Nah, bicara tentang akhlak, salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya aku diutus Allah ke dunia tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Al-Quran juga telah menjelaskan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW, yang mana telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya engkau benar-benar budi pekerti yang luhur. Untuk yang terakhir, yaitu kita akan membahas tentang hukum, materi yang keempat. Nah, untuk hukum ini kita bahas secara singkat saja bahwa hukum merupakan salah satu inti pokok ajaran Al-Quran. Nah, mengapa? Karena dalam Al-Quran ini dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar serta menyeluruh dalam kehidupan manusia. Nah, tujuannya agar manusia dapat hidup dengan secara damai, adil, makmur, sejahtera, dan yang terpenting manusia dapat hidup dengan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran ini banyak
contoh ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang hukum, baik dari hukum khamar, hukum berjudi, hukum pernikahan, hukum perceraian, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak, dan ini ada contoh beberapa ayat Al-Quran yang membahas tentang hukum yang akan saya jelaskan, yaitu salah satunya tentang hukum minuman khamar dan berjudi. Ayatnya sebagai berikut. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran tadi, dalam surat Al-Maidah ayat 90, bahwa hukum dari berjudi, minuman khamar, menyembah berhala adalah perbuatan yang keji dan merupakan salah satu perbuatan setan. Maka itu adalah perbuatan yang dilarang. Artinya bahwa hukum dari berjudi, minuman khamar, menyembah berhala adalah haram. Nah, itu adalah salah satu contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum dalam kehidupan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Kita telah membahas tentang akidah, ibadah, akhlak, dan hukum. Selanjutnya untuk sejarah dan sains kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, itu minggu depan. Harap disimak videonya, serta nanti di akhir setelah kalian menonton video ini, yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar, serta teman yang ingin menjawab boleh bantu jawab di balasan komentarnya. Nanti setelah semuanya sudah menjawab, atau nanti ada yang menjawab atau tidak, nanti saya akan menjawab di pertanyaan dari kalian. Nah, untuk akhir, setelah kalian menjawab atau memberikan pertanyaan di kolom komentar, saya akan memberikan link di kolom komentar untuk kalian akses, dan di situ ada soal-soal atau pertanyaan yang harus kalian jawab untuk nilai harian kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.